Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamdan liman khassa ashabat tahqiq wal inayah bi'ulumil isnad wa dirayah hifdzal li syari'ah min tahrifi ahlil ilhad wal ghawiyah. Salatan wa salaman ala man bihil hidayah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang hadis man sofahani dakhalal jannah wa man sofaha man sofahani dakhalal jannah wa man sofaha man sofaha man sofahani dakhalal jannah hakadha. Pada saat itu saya belajar atau istilahnya mondok di Ma'had Ulumi Syar'iyah. Saya sekolah di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Sarang Rembang. Pada saat kelas 3 sanawiyah, pelajaran mustalah hadis, mudarisnya Syaikhinal Alamah Faqih Imam. Pada saat sampai bab hadis musalsal, beliau menerangkan musalsal sampai sekarang masih terjaga, masih ada. Bahkan saya sendiri punya, kata Syaikhinal Alamah Faqih Imam, yaitu musalsal, diantaranya musalsal bil musofahah. Man sofahani dakhalal jannah wa man sofaha man sofahani dakhalal jannah wa man sofaha man sofaha man sofahani dakhalal jannah hakadha. Setelah mendengar ngendikane Syaikhinal Alamah Faqih Imam, saya merenung, wah bagaimana saya bisa mendapatkan ijazah itu. Begitu juga saya juga merenung musofahah, salaman, kelihatannya kok amalan kayak sepele, tapi kenapa pahalanya kok besar sekali? Saya penasaran, akhirnya saya berusaha mempelajari tentang musofahah. Pada saat itu alhamdulillah menjumpai ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba lil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Oh ini toh, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim wal ya'fu wal yasfahu. Kalau mempunyai masalah sekiranya menurut kamu benar, dimintai maaf, wal ya'fu, harus mau memberi maaf. Setelah memberi maaf, wal yasfahu, mau salaman. Karena apa? Man sofahani dakhalal jannah. Ternyata kalau mau memberi maaf dan mau musofahah, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, ternyata diberi maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi juga terkait dengan yang lain, berarti yang salah. Yang salah juga harus mau mengakui kesalahannya. Yang salah harus mau mengakui kesalahannya. Setelah mengakui, mau meminta maaf. Diterangkan
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika berbuat salah maka fastaghfaru lidzunubihim, harus cepat-cepat berusaha meminta maaf. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru, juga jangan mengulangi lagi. Alama fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran ayat ke-135. Begitu juga setelah meminta maaf juga harus mau tobat pada Allah, meminta maaf pada Allah, tobat pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Lo ternyata kalau mau meminta maaf, mau tobat, dosanya dilebur Allah, diampuni Allah. Setelah diampuni, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, lo dimasukkan surga. Orang berbuat salah malah dimasukkan surga dengan catatan mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf, mau tobat, berusaha tidak mengulanginya lagi, juga mau musafahah. Lah itu menurut keterangan yang lain, orang yang semacam ini disebut orang kuat. Jadi orang kuat, orang kok sehat kuat terus, enggak. Orang kuat itu orang yang kalau salah berani mengakui kesalahannya, meminta maaf, salaman. Yang merasa benar ketika dimintai maaf mau memaafkan, mau salaman. Lah kalau mau salaman masuk ayat man sofahani dakholal jannah wa man sofahani dakholal jannah, hakadza al-hadis. Lah pada saat itu saya juga berpikir melamun, wah semoga saya mendapatkan ijazah hadis musalsal bil musafahah. Karena ijazahnya setelah sholat Id, saya berusaha posonan di Ma'had Ulumi Syar'iyah, kemudian bodonan di sana. Setelah sholat Id saya sowan di ngarsane Syekhinal Alamah Faqih Imam. Setelah matur sofihni bil kafillati sofahta biha syaihoka ya syaihi. Saya ditanya, lah kamu kelas berapa dong? Mutakhorijin, wah mature saya rodok bangga. Mutakhorijin 3 MTS. Mutakhorijin MTS Mbah Yai. Oh nek agek kelas 3 MTS hurung kelase. Sok sawal balik neh masuk neng aliyah. Nanti kalau sudah lulus aliyah saya beri ijazah. Insya Allah saya kasih ijazah itu. Akhirnya saya pulang yo agak kecewa kecuali itu barangkali ini untuk penyemangat saya agar mau melanjutkan di aliyah Ghazaliyah Syafi'iyah. Alhamdulillah, singkat cerita lulus. Setelah lulus alhamdulillah, matur lagi alhamdulillah dikasih. Lah beliau memberi ijazah dari Syekhihi Syekh Al-Allamah Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, an Syekhihi Syekh Al-Allamah Umar Hamdan Al-Mahrusi, an Syekhihi Syekh Al-Allamah As-Sayyid Ali bin Thohir Al-Witri, an Syekhihi Syekh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Majdidi Ad-Dahlawi, saking gurune Al-Allamah Al-Hafidh Muhammad Abid
bin Ahmad Ali Al-Ansori As-Sindi. Beliau mempunyai guru 3. Nomor 1 As-Sayyid Ahmad bin Sulaiman Al-Mulaqab Abul Qasim bin Sulaiman Al-Hajjam, dan As-Sayyid Abdul Razak Al-Bukhari. Begitu juga As-Syekh Yusuf bin Alauddin Al-Mazdaji. Beliau bertiga dari gurunya As-Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Asy-Syarif Maqbul Al-Ahdal. Dari gurunya 2. Nomor 1 As-Syekh Al-Allamah Ahmad bin Muhammad An-Nakholi dan As-Syekh Al-Allamah Salim Al-Basri. Beliau berdua dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Alauddin Al-Babili, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Al-Kabir Abu Bakar bin Ismail As-Shanwani yang terkenal dengan Imam Shanwani, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Ibrahim bin Abdullah Al-Alqami, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, sahibu tafsir Jalalain, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Taqiyuddin Ahmad bin Muhammad As-Syami, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Abu Thahir bin Quwaidah, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali sahibul Muhadzab ini, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdullah Al-Juwaini sahibu Fathul Wahhab, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Abdul Majid bin Husain Al-Qazwaini yang terkenal dengan Imam Qazwaini, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Abu Bakar bin Ibrahim, dari gurunya Abdul Hasan bin Abi Zar'ah, dari gurunya Abu Mansur Abdurrahman bin Abdullah Al-Bazazi, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Abdul Malik bin Najd, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Abdul Qasim Abdullah bin Humaid Al-Munji, dari gurunya As-Syekh Umar bin Sa'id, dari gurunya As-Syekh Al-Allamah Hamad bin Dahqan, dari gurunya Al-Imam Khalaf bin Tamim Imam Muqri, As-Syekh Al-Allamah Abu Hurmuz Hind, dari gurunya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad saya hadis musalsal bil musafahah man sofahani dakhalal jannah wa man sofaha man sofani dakhalal jannah wa man sofaha man sofani hakadha dakhalal jannah. Untuk itu saya mohon pada jenengan, pada tayangan ini saya mau berpesan, ketika kamu mempunyai masalah dengan orang lain, apalagi dengan muslim, apalagi tetangga, apalagi saudara, apalagi orang tua, bahkan termasuk guru-gurumu, saya berpesan, jangan merasa tua. Akhirnya kalau merasa tua, hati ini sombong sehingga tidak mau meminta maaf. Pesan yang kedua, jangan merasa benar, karena setelah merasa benar hati sudah kerasukan setan iblis, akhirnya tidak mau meminta maaf. Ingat keterangan saya di channel Mudin Zainal Arifin, judul Makhluk Itu Dhaif. Mari belajar agar kuat. Untuk yang belum mempelajari silahkan belajar, silahkan membuka, pelajari, dan kalau
cocok, benar diamalkan. Sehingga ketika kita bentian sama saudara maupun sama orang lain, akui saja kesalahannya, cepat-cepat minta maaf. Apabila yang benar ketika dimintai maaf, yo harus cepat-cepat mau memaafkan. Dibuktikan dengan musofahah. Musofahah mansofahani dakholal jannah. Lah orang yang mau musofahah menunjukkan hatinya tidak penyakitan, hatinya salim. Ingat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. An-Nur ayat 32. Juga ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 134. Ingat lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran ayat 135. Juga ingat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayat. Juga kalau kamu mau mengamalkan musofahah tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. La al-muttaqin kriterianya yang diterangkan ayat-ayat tersebut. Untuk itu mohon maaf, pada tayangan ini saya tidak bermaksud pamer, akan tetapi menjawab keraguan-raguan orang yang mengatakan belajar di YouTube itu apa ada sanadnya. Maka saya jawab, tinggal siapa yang menyampaikan. Insya Allah kalau dari pondok pesantren insya Allah mempunyai sanad, insya Allah. Akan tetapi kalau saya mengatakan barang siapa yang salaman dengan saya masuk surga, yo saya belum berani. Kalau panjenengan ingin mempunyai ijazah itu, carilah ulama yang sepuh, yang alim, kira-kira sejarah pendidikannya, guru-gurunya dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, insya Allah punya, insya Allah punya. Sekali lagi, itu semua hanya bisa dilakukan orang-orang yang berhati bersih, orang-orang yang berhati salim. Lah orang yang berhati salim ketika ada sesuatu dengan yang lain mau bersalaman, saling memaafkan, disebut muttaqin. Lah muttaqin dicadang Allah di jannatin naim. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah sehingga selalu bisa menjaga hati kita menjadi hati yang salim, juga mampu mengalahkan godaan iblis dan sayatin. Akhirnya masuk golongannya muttaqin. Amin Allahumma amin. Akhirnya basyarona zurriyah thayyibah, hayatan thayyibah, ma'isyatan thayyibah, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, bidukhulil jannah. Amin Allahumma amin. Akan tetapi apabila tayangan ini menyinggung
siapapun, hati siapapun, sungguh saya mohon maaf, sungguh saya tidak berniat nyinggung siapapun. Akan tetapi sekali lagi apabila menyinggung, saya mohon maaf juga. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pamer memberi informasi tentang sanad-sanad tersebut. Jadi kalau dari pondok pesantren insya Allah mempunyai sanad ilmiahnya, seperti kalau dari kelasnya saya dulu sekelas itu dapat ijazah kifayatul mustafid 5 ala minal asanid lil muhdits al-musnid al-faqih al-syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah at-Tirmidzi al-Jawi al-Indonesia. Barangkali ini ini malah nuskhoh kitabatu Syekhu Syuyuhina Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Hadani Allah wa iyyakum ila siratul mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.